Ya, kita memasuki minggu keempat menjadi reproduksi Kristus dan mengalami Kristus sebagai gembala jiwa kita. Ya, di hari pertama kita mendoa bacakan 1 Petrus 2 ayat 21. Poinnya adalah Kristus telah meninggalkan teladan. Ya. Kristus telah meninggalkan teladan bagi kita. Poinnya itu. Ayat doa baca kita di hari pertama. 1 Petrus 2 ayat 21. Kristus telah meninggalkan teladan supaya kita mengikuti jejaknya. Nah, ini sekarang saya ingin bicara dulu tentang teladan. Ya, kata teladan kita sudah baca di FKKP bahwa teks aslinya itu seperti salinan. Ya. Ada juga kata sebagai tindasan. Tindasan tuh semacam surat tembusan. Ya. Kalau Presiden bikin satu surat keputusan, biasanya surat itu dicetak dalam banyak lembar yang sama sebagai tindasan atau sebagai surat tembusan. Ya, suratnya mungkin ditujukan ke departemen tertentu, tetapi departemen-departemen lainnya pun menerima surat tembusan yang memberitahu bahwa ada surat dari presiden kepada departemen tertentu. Dan departemen lainnya mendapat surat yang sama sebagai tembusan atau tindasan. Ya, walaupun surat itu surat tembusan, tetapi itu sama-sama surat yang asli dari presiden. Ya, jadi kata teladan, teks aslinya adalah salinan, dan walaupun itu salinan, itu sama-sama asli. Ya, sama-sama asli dengan surat asli. Nah, jadi walaupun kita adalah salinan, Petrus katakan demikian, tetapi kita adalah salinan yang asli. Ya, kita adalah salinan hidup dari Kristus. Dan sebagai salinan, kita tuh salinan yang asli dari Kristus yang kita salin. Ya, bukan tiruan, bukan yang imitasi, bukan. Walaupun istilahnya adalah salinan. Jadi seperti surat tembusan itu tadi. Walaupun berfungsi sebagai surat tembusan, sama-sama asli. Kita pun adalah salinan yang asli. Dan jika kita maknai kata salinan di sini dalam terang dari seluruh Alkitab, maka kita akan melihat lebih banyak, ya saudara-saudari.
yaitu kita sebagai suatu perbanyakan, ya. Perbanyakan dari satu prototipe, ya. Percis sama dengan prototipe itu, tidak ada bedanya. Jadi inilah makna di balik ayat doa baca kita kemarin, 1 Petrus 2 ayat 21, bahwa Kristus telah meninggalkan teladan. Ya. Karena makna kata teladan di sini telah menyimpang dari yang seperti Petrus maksudkan. Jadi harus ada penjelasan yang seperti tadi. Nah, sekarang kita akan melihat Yesus sebagai teladan, karena teladan di sini ya adalah Yesus sebagai manusia. Kita adalah manusia-manusia. Kalau kita harus meneladani makhluk lain yang bukan manusia, kan nggak bisa. Sebagai manusia, contoh teladan kita haruslah manusia. Karena itu Allah menjadi manusia yang bernama Yesus. Nah, di dalam keempat Injil, yang pertama, kita bisa melihat ada dua perilaku Yesus. Ya. Dua perilaku Yesus inilah yang akhirnya membuat keilahian Yesus disangkal oleh orang-orang yang berasal dari musuh Allah. Dua perilaku Yesus ini adalah perilakunya sebagai seorang manusia, pertama itu. Kedua, perilakunya sebagai Allah. Itu ada di dalam keempat Injil. Dua perilaku Yesus ini. Ya, contohnya ya, perilaku Yesus sebagai manusia. Di dalam Matius 24 ayat 36, Yesus berkata bahwa tentang kedatangan anak manusia, dia sendiri tidak tahu, itu hanya Bapa yang tahu. Kemudian ayat-ayat ini menjadi ayat andalan orang-orang yang hendak menyangkal keilahian Tuhan. Lalu Markus 10 ayat 18, ya, ketika orang-orang menyebut Yesus baik, Yesus mengatakan bahwa hanya Allah yang baik. Mengapa engkau mengatakan aku baik? Tidak ada seorang pun yang baik selain Allah saja. Nah, ini juga memperlihatkan Yesus sedang berperilaku sebagai seorang manusia. Ya, bahwa tidak ada manusia yang baik. Maksudnya seperti itu. Hanya Allah saja yang baik. Ini adalah perilaku Yesus sebagai manusia. Ya, 1 Korintus 15 ayat 28 berkata bahwa Kristus sebagai anak menaklukkan diri di bawah Allah. Nah, ini juga ayat-ayat yang sering dipakai untuk menyangkal keilahian Tuhan Yesus. Ya, padahal semua perilaku Yesus sebagai manusia itulah yang dimaksud oleh Petrus, gitu. Bahwa dia telah meninggalkan teladan. Untuk siapa? Untuk kita manusia-manusia. Jadi
Allah menjadi manusia, supaya kita manusia-manusia ini bisa meneladani Yesus sebagai manusia. Kita mana bisa meneladani Allah? Karena itu Allah menjadi manusia. Ya, akibatnya ayat-ayat tadi disalahpahami. Orang-orang menuduh Yesus bukan Allah. Nah, jikalau Anda bertemu dengan orang-orang yang macam itu, khususnya orang-orang Kristen yang terpengaruhi ya oleh konsepsi macam itu, sehingga mungkin mereka jadi mengikuti aliran saksi Yehova misalnya ya, maka kita harus memberitakan Injil kepada mereka. Kita harus katakan bahwa ayat-ayat yang memperlihatkan Kristus sebagai manusia itu adalah tindakan Allah memberi teladan gitu, kepada manusia. Ya, kemudian kita sampaikan ayat-ayat tentang Dia sebagai Allah, ada banyak gitu, saudara-saudari. Contohnya Yesaya 9 ayat 6. Anak yang lahir itu, putra yang diberikan untuk kita itu, disebut Allah yang perkasa. Bahkan putra yang lahir untuk kita itu disebut Bapa yang kekal. Jelas. 1 Yohanes 5 ayat 20 jelas-jelas berkata bahwa Dia ya mengacu kepada anaknya, Yesus adalah Allah yang benar. Sangat jelas. Begitu pula Roma 9 ayat 5. Ya, Kristus disebut Allah. Yohanes 1 ayat 1 dan 14 sangat jelas. Firman itu adalah Allah. Dan firman itu menjadi manusia. Allah menjadi manusia. Ya, jadi poin saya apa? Dua perilaku Yesus di dalam kitab-kitab Injil itu adalah yang Petrus maksudkan bahwa Dia telah meninggalkan teladan ya. Perilaku Yesus sebagai manusia itulah teladan kita, saudara-saudari. Nah, tetapi ketika Yesus berperilaku sebagai seorang manusia, Dia bukan berpura-pura menjadi manusia gitu. Kolose 1 ayat 15 kan jelas mengatakan memang Dia adalah ciptaan gitu. Tetapi di sisi lain ayat-ayat tadi dan banyak lagi ayat lain mengatakan Dia adalah Allah. Inilah pengenalan yang lengkap tentang status Tuhan. Jadi ketika Tuhan meninggalkan teladan ya, sebagai manusia, Dia bukan berpura-pura sebagai manusia. Memang Dia manusia gitu, saudara-saudari. Tetapi kita tahu Dia pun adalah Allah. Nah, karena itu kalau Dia hanya berpura-pura sebagai manusia, kita tetap tidak akan dapat meneladani Dia. Karena Dia hanya Allah yang berpura-pura jadi manusia. Tidak, Dia benar-benar seorang manusia yang bisa diteladani oleh kita. Nah, sekarang saya ingin masuk ke dalam teladan apa yang Tuhan katakan untuk kita ikuti. Ya, semoga ada banyak orang-orang Kristen
mendengar berita ini. Ya. Karena di kekristenan perkara meneladani Tuhan Yesus benar-benar telah disalahpahami. Mereka meneladani tingkah laku Tuhan Yesus tanpa mendengar perkataan Tuhan Yesus sendiri tentang bagaimana kita harus meneladani Dia. Jadi teladannya ini apa? Apa yang Yesus katakan, saudara-saudari? Dan bagaimana caranya untuk bisa meneladani Kristus sebagai seorang manusia? Ini jelas kok di dalam Yohanes 10 ayat 32, Yohanes 14 ayat 10. Di sana Tuhan berkata bahwa perkataan Dia dan pekerjaan Dia sebagai seorang manusia itu bukan berasal dari dirinya sendiri. Ini teladan yang Tuhan berikan. Jadi sebagai seorang manusia, Yesus pun memiliki apa? Memiliki diri sendiri gitu. Sebagai seorang manusia, dan Dia berkata bahwa perkataannya, pekerjaannya itu bukan berasal dari dirinya sendiri. Jadi di dalam diri Yesus itu ada yang namanya dirinya sendiri, itu ada. Yaitu hayat jiwa Yesus. Sebelum Allah berinkarnasi, Dia belum memiliki hayat jiwa. Tetapi ketika Tuhan Yesus berinkarnasi, ya, di dalam Yohanes 10 ayat 11 kita bisa melihat di sana bahwa Yesus punya hayat jiwa gitu. Ketika Dia berkata sebagai gembala yang baik, aku menyerahkan nyawaku. Kata nyawa di sini tuh teks Yunaninya suke, jiwa. Dan Dia menyerahkan hayat jiwanya ini. Jadi ketika Dia berkata di dalam Yohanes 10 ayat 32, 14 ayat 10 bahwa perkataannya bukan berasal dari dirinya sendiri, pekerjaannya bukan dari dirinya sendiri. Artinya perkataan dan pekerjaannya itu bukan berasal dari hayat jiwanya sendiri gitu. Nah, di poin ini kita harus terkesan, Yesus itu punya hayat jiwa. Dan hayat jiwanya yang walaupun tidak tercemar oleh dosa, tetap Dia kesampingkan. Dia tidak mau hidup oleh hayat jiwanya sendiri yang masih seperti Adam itu, ya, yang belum tercemar dengan dosa sebelum makan pohon pengetahuan itu. Walaupun tidak tercemar oleh dosa, Yesus tidak mau mengikuti hayat jiwanya sendiri. Tetapi hati-hati dalam hal ini, Yesus berbeda dengan Adam dan Hawa sebelum makan pohon pengetahuan. Kalau Yesus sudah punya hayat Allah, bahkan Dia adalah hayat Allah itu sendiri. Nah, kembali ke perkara teladan. Jadi ketika Dia berkata bahwa perkataannya, pekerjaannya bukan dari dirinya sendiri, artinya Dia sedang menyangkal hayat jiwanya. Inilah Yesus. Dan inilah teladan yang Yesus sampaikan kepada kita.
Bukan kita harus mengikuti atau meniru. Bukan. Bukan itu yang Tuhan beritahu kepada kita tentang cara meneladaninya. Nah, orang-orang Kristen di kekristenan yang berusaha meniru Yesus harus mengenal prinsip ini. Bahwa teladan yang ditinggalkan oleh Yesus adalah dia tidak berkata-kata dan bekerja dari hayat jiwanya. Nah, ini dasarnya. Ketika kita memberitakan perkara ini, ayat-ayat yang tadi saya sampaikanlah dasarnya tentang teladan yang Tuhan berikan. Ya, jadi ketika di dalam Matius 16 ayat 24 bahwa Tuhan menyuruh kita menyangkal diri, ya, itu telah dia lakukan gitu. Bahwa dia sendiri menyangkal hayat jiwanya. Itulah teladannya, saudara-saudari. Kalau kita meneladani ini, pasti kita akan bisa hidup seperti Yesus. Pasti. Ya. Tetapi ya orang-orang tidak mengenal prinsip ini, ya hanya meniru akhirnya. Jadi kita bisa melihat bahwa Yesus sendiri menyangkal hayat jiwanya. Nah, kalau kita masuk ke hari yang kedua, ya, di sana pun terlihat bahwa di Yohanes 6 ayat 57 yang tadi kita doa bacakan, bahwa Kristus hidup itu oleh Bapa, gitu ya. Kristus hidup oleh Bapa. Oh Tuhan Yesus. Itu teks aslinya sebetulnya hidup karena Bapa. Ya. Jadi Kristus hidup itu karena Bapa. Karena itu kita pun harus hidup karena Bapa, karena Yesus maksud saya. Ini teladan yang Tuhan berikan, atau lebih tepatnya tentang cara meneladani Dia. Yaitu kita jangan hidup oleh diri sendiri, tetapi hidup oleh Dia. Ini teladan yang Tuhan berikan. Jangan salah paham. Bukan kita harus meniru, tetapi kita harus menyangkal hayat jiwa. Dan kalau di Yohanes 6 ayat 57 diberitahu caranya lebih jelas lagi. Barang siapa yang memakan aku akan hidup karena aku. Ya. Kalau di teks LAI oleh aku, tetapi lebih tepat diterjemahkan akan hidup karena aku. Kita bisa meneladani Tuhan kalau kita makan Tuhan. Ya, kita bisa bekerja itu karena makanan. Kita bisa beraktivitas. Kita bisa melakukan segala macam jenis pekerjaan. Beraktivitas sepanjang hari. Kita bisa berkonsentrasi, mempelajari sesuatu. Semuanya, apapun yang kita kerjakan itu karena makanan. Ya, itulah maksud Tuhan, barang siapa memakan aku akan hidup karena aku. Nah, memang apa yang saya sampaikan pagi ini semuanya itu adalah suatu pengetahuan yang sudah Anda miliki. Ya, bagi Anda yang
memang sudah bersidang di gereja-gereja lokal. Tetapi kalau Anda mau perhatikan, yang barusan saya sampaikan itu, beban saya itu adalah ditujukan kepada para peniru Kristus, gitu, yang tidak memahami tentang cara meneladani Kristus. Ya, semoga Anda yang memang sudah tahu semua pengetahuan ini bisa juga belajar menyampaikannya seperti barusan, ya. Masih ada lagi hal-hal yang perlu kita sampaikan kepada orang-orang yang berusaha meniru Yesus. Kita harus katakan juga kepada mereka bahwa perintah untuk meneladani Yesus itu bukan untuk semua orang, ya. Bukan. Tuhan tidak pernah bermaksud menyuruh semua orang meneladani Dia. Ini hanya untuk saudara-saudara Tuhan Yesus saja. Ya. Perintah untuk meneladani Tuhan Yesus adalah ditujukan hanya untuk saudara-saudara Yesus saja. Kalau di dalam Markus pasal 4 ayat 11, itu Tuhan menggunakan kata orang luar, gitu. Jadi teladan ini bukan untuk orang luar, ya, tetapi untuk orang dalam, keluarganya Tuhan sendiri, saudara-saudara Tuhan. Karena apa? Karena orang-orang luar yang bukan saudara-saudara Tuhan itu tidak layak untuk meneladani Yesus. Misalnya Anda menyuruh seekor anjing untuk meneladani manusia. Sebetulnya Anda sedang merendahkan derajat manusia. Anda berpikir anjing bisa meneladani manusia. Anda sedang merendahkan derajat manusia. Jikalau Tuhan Yesus menyuruh orang-orang luar yang bukan saudara-saudara Tuhan untuk meneladani Yesus, itu berarti kita sebagai saudara-saudara Tuhan tuh direndahkan. Tetapi Tuhan Yesus tidak seperti itu. Memang perintah untuk meneladani Yesus hanya untuk satu spesies yang sama. Orang-orang dari spesies yang sama dengan Yesus. Seekor anjing tidak bisa meneladani manusia. Manusia jauh lebih tinggi dari anjing. Begitu pula saudara-saudara Yesus yang dilahirkan dari Bapa yang sama dengan Bapaknya Yesus sebagai manusia. Ya, ini adalah jauh lebih tinggi daripada orang-orang yang bukan saudara-saudara Yesus. Jadi perintah untuk meneladani Yesus hanya untuk saudara-saudara Yesus. Karena saudara-saudara Yesus itu dilahirkan dari Bapa yang sama. Menjadi saudara-saudara Yesus, menjadi Kristus-Kristus, ya, dalam hayat dan sifat, sebagai Allah-Allah, tetapi tidak di dalam kealahan. Ya, jadi kalau kita menyangka orang-orang bisa meneladani Yesus, artinya kita belum paham prinsip ekonomi Allah. Ya, ingat, ini bukan untuk semua orang.
Bahkan ada ajaran-ajaran, anjuran-anjuran kita harus meneladani atau harus hidup seperti malaikat gitu ya. Itu pun merendahkan derajat anak-anak Allah. Malaikat hanyalah pelayan, tidak memiliki hayat Allah di dalam diri mereka. Ya, jadi menjadi seorang yang hidup seperti malaikat pun masih rendah gitu. Jadi sekali lagi, saudara-saudari, karena perintah ini hanya untuk saudara-saudaranya, itulah alasan kita dilahirkan kembali. Dia mati, bangkit menjadi roh, masuk ke dalam kita dilahirkan menjadi anak-anak Allah. Dia saudara sulung kita adalah saudara-saudaranya, satu jenis, satu spesies, sehingga kita bisa meneladani dia. Ya, dan meneladani dia ini bukan dua kehidupan, saudara-saudari. Konsepsi umum di kekristenan tentang meneladani Kristus itu adalah dua kehidupan. Kristus punya kehidupannya sendiri, kita punya kehidupan kita sendiri. Ya, dua kehidupan di mana kita meneladani Yesus di dalam kehidupan kita sendiri. Ini konsepsi umum yang buta terhadap ekonomi Allah. Kalau agama-agama lain, ya kita maklum. Tetapi ini di kekristenan pun seperti agama-agama lain. Ya, mereka memiliki dua kehidupan. Yesus memiliki kehidupannya sendiri, kita memiliki kehidupan sendiri. Mereka menyangka seperti itu. Padahal Kristus dengan orang Kristen adalah satu kehidupan. Ya. Inilah kunci meneladani Yesus. Ya, dikatakan bahwa tadi kita doa baca Galatia ayat pasal 2 ayat 20, dikatakan aku telah disalib. Ya, aku sudah mati disalib. Tetapi frase berikutnya, namun aku hidup. Artinya kita hidup, ya. Kita tidak ditinggalkan mati. Tetapi bukan aku sendiri yang hidup. Artinya apa? Bukan kita sendiri yang hidup, melainkan Kristus hidup di dalam aku. Artinya ini bukan dua kehidupan. Ini adalah satu kehidupan. Ini kunci dari meneladani Kristus. Sekali lagi, walaupun Anda telah mengerti ya bagaimana semua pengetahuan yang barusan saya sampaikan, ya, tapi maksud dan tujuan saya, beban saya adalah agar peniru-peniru Kristus yang meneladani Yesus dengan cara yang alamiah, dengan cara yang agamawi, itu bisa diterangi, bisa diselamatkan dari konsepsi yang umum, berpaling ke dalam pemulihan. Karena melalui berita-berita semacam ini, saya melihat ada banyak orang berpaling. Galatia 2 ayat 20, ayat yang sangat terkenal. Tetapi karena selubung, orang tidak bisa melihat bahwa ini tuh bukan dua kehidupan. Ya. Ini adalah satu kehidupan. Itulah sebabnya
Ya, buku-buku seri pembinaan dasar seperti Kristus adalah hayat kita. Itu betul-betul perlu disebarluaskan. Semoga Yasperin mencetak banyak dalam bentuk fisik. Ini perlu disebarluaskan. Kristus itu hayat Anda dan saya. Kita harus beritakan itu. Itulah kunci untuk bisa meneladani Yesus. Ya. Dan untuk kita, saudara-saudari, kita harus bisa membedakan antara Kristus menjadi hayat kita dan Kristus menjadi persona kita. Kalau bagi orang-orang di kekristenan, kita memang memberitakan Kristus sebagai hayat mereka. Tetapi belum cukup. Bagi kita harus maju. Ya, bukan hanya sekedar Kristus menjadi hayat. Kita harus bertumbuh menjadikan Kristus sebagai persona kita. Perbedaannya apa? Ya, perbedaannya semua orang Kristen, Kristus sudah menjadi hayat mereka. Tetapi tidak semua orang Kristen yang telah menjadikan Kristus sebagai persona mereka. Ya, misalnya orang sakit. Ya. Orang sakit itu punya hayat. Ya, manusia, hayat manusia itu ada di dalam orang sakit. Tetapi hayat manusianya tidak bisa menjadi personanya karena tubuhnya sakit. Seharusnya sebagai seorang manusia dia bisa bekerja, beraktivitas, berolahraga, jalan-jalan. Itu hayat manusia. Tetapi walaupun dia memiliki hayat manusia, tetapi dia tidak memiliki persona manusia. Dia cuman berbaring aja di kasur. Ya, inilah gambaran perbedaan antara Kristus sebagai hayat dan Kristus sebagai persona. Memang Kristus telah menjadi hayat kita. Tetapi apakah Kristus menjadi persona kita? Artinya dia yang hidup, dia yang berkata-kata, dia yang beraktivitas di dalam kita. Dia hidup secara normal di dalam kita, gitu. Atau kita seperti orang sakit yang di mata Tuhan tuh nggak berfungsi, gitu. Hanya berbaring saja di ranjang orang sakit. Semoga kita menjadikan Kristus sebagai persona kita. Kristus sudah menjadi hayat kita. Ini berita kita kepada orang-orang di kekristenan, bukan kepada semua orang. Kalau semua orang, beritanya Injil kasih karunia tentang keselamatan yuridis. Terhadap orang-orang Kristen, beritanya Kristus sebagai hayat. Nah, terhadap saudara-saudari di pemulihan Tuhan, beritanya adalah Kristus sebagai persona. Hidup bukan oleh hayat jiwa. Itulah rahasia meneladani Kristus. Ya. Inilah kenikmatan saya di hari pertama dan hari kedua. Puji Tuhan. Ya, silahkan saudara-saudari berbagi nikmat. Amin. Saya izin mute ya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan untuk terang firman pada pagi hari ini ya. Tuhan Yesus. Ya, silakan saudara-saudari yang hendak berbagi nikmat ya. Manfaatkan waktu ya. Cukup banyak waktunya. Silakan saudara-saudari. Amin. Shalom, selamat pagi Pak dan Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Saya bertanya, tadi saya penasaran
penasaran banget gitu loh. Dan makin hari makin menarik ya pemaparan yang disampaikan oleh beliau. Sangat. Karena saking saya penasarannya tadi kan dikatakan bahwa tidak semua orang untuk dipanggil untuk meneladani Kristus gitu ya. Kenapa tidak semua orang untuk, bukankah itu yang dicari oleh Tuhan untuk orang-orang yang ingin meneladaninya? Dan bukankah Kristus itu mati untuk dunia? Tapi kenapa ada di luar siapa yang dimaksudkan yang bukan saudara-saudara Kristus gitu loh? Itu mungkin yang saya bisa pertanyakan, Pak. Ya, terima kasih. Baik, puji Tuhan. Pertanyaannya cukup bagus. Saudara-saudari nanti boleh nambahkan. Jadi mungkin saudari nanti boleh mendengarkan pendalaman Alkitab tentang orang-orang pilihan, orang-orang yang sudah ditentukan untuk diselamatkan. Jadi tidak semua orang dipilih. Efesus 1 ayat 4. Hanya orang-orang yang dipilih saja yang akan memiliki hayat Tuhan, yang menjadi saudara-saudara Tuhan. Jadi kalau orang-orang tidak punya hayat Tuhan, itu nggak bisa meneladani Tuhan. Tadi saya gambarkan seperti seekor anjing, tidak mungkin dapat meneladani manusia. Jadi kalau kita menyuruh seekor anjing meneladani manusia, itu sesuatu yang tidak mungkin. Begitu pula Tuhan tidak menyuruh semua orang, karena tidak semua orang dipilih untuk menerima hayat Allah dan menjadi saudara-saudara Tuhan. Mungkin segitu, silahkan saudara-saudara lain tambahkan. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Memang jika kita merenungkan ya perkara yang tadi saudari tadi tanyakan ya, juga memang suatu perkara yang perlu menjadi hal yang kita pahami secara mendalam ya. Memang dari apa yang saya dapatkan ketika mendalami firman Tuhan di dalam Alkitab ya, kita sesungguhnya bisa melihat ada hal yang mengkristal pada saat Alkitab berbicara tentang manusia ya, yaitu sesungguhnya ada dua kelompok ya manusia ya. Ada yang disebut anak-anak Allah, ada yang disebut anak-anak iblis ya. Anak-anak Allah berasal dari Allah ya. Ya, ada juga disebut ya keturunan ular beludak ya. Ya, kalau seekor umpamanya anak kambing ya dilahirkan dari kambing, pasti dari lahir sampai matinya adalah kambing ya. Juga kalau domba ya dilahirkan sebagai domba ya, dari lahir adalah domba sampai matinya pun domba ya. Tidak akan berubah ya. Ya walaupun ini tidak untuk disalah mengertikan mengenai perjalanan hidup seseorang yang mungkin tidak memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Pada suatu saat orang itu di dalam perjalanan hidupnya memiliki iman di dalam Yesus Kristus sehingga layak disebut anak-anak Allah ya. Ya ini sudah yang seperti tadi juga dibagikan oleh saudara kita, yaitu sudah dipilih sebelum dunia dijadikan ya. Tetapi juga ada orang-orang yang sebagaimana firman Tuhan di
katakan ya, ditentukan untuk binasa ya. Namun dua perkara ini memang tidak menjadi beban pada yang dibagikan pada pagi hari ini ya. Tetapi penekanannya yang saya rasakan yang perlu adalah pada arah meneladani Kristus ya, di mana Kristus itu sedemikian rupa Tuhan kerjakan, karyakan ya, melalui Dia sendiri berinkarnasi ke dalam keinsaniannya, sehingga kita yang adalah manusia yang insani ini bisa meneladani manusia Allah Yesus Kristus ya. Tanpa proses itu kita tidak bisa ya meneladani, tidak mungkin kita meneladani Allah sebagaimana yang tadi diberitakan oleh saudara Diki ya. Dan memang dalam praktek-praktek kehidupan dunia kekristenan, dunia agama kekristenan, saya sendiri juga pernah menjalani dan mengalaminya ya. Pemberitaan tentang teladan ini seringkali memang bukan hidup karena yang tadi ditekankan ya, lebih ke arah meniru ya. Contohnya yang lebih mudah adalah suatu slide video mungkin ditayangkan untuk menunjukkan bagaimana ya suatu perlakuan seseorang terhadap hal lain atau dalam menangani suatu masalah ya. Dan sesudah itu kita diberitakan untuk jikalau kita menghadapi permasalahan yang sama, kita agar meniru bagaimana apa yang ditayangkan di sana untuk melakukannya. Ini adalah satu gambaran peniruan ya, bukan hidup oleh ya. Tetapi kaum beriman memiliki anugerah Kristus ya, yang hayatnya berhuni di dalam diri kita, yang dimana kalau kita terlatih, kita akan hidup oleh Dia ya. Kita diminta di dalam hidup ibadah kita itu untuk melatih kita untuk hidup beribadah ya, yaitu melatih roh kita sehingga kita bisa hidup oleh roh, bersatu dengan roh itu ya, sehingga kita bisa meneladani Kristus sebagai ya reproduksi Kristus, ekspresinya di dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin. Silakan saudara-saudari yang lain. Amin. Amin. Puji Tuhan, saya juga merespon ya sedikit dari pertanyaan saudari yang tadi di dalam Roma 9 ayat 15 ya. Roma 9 ayat 15, sebab Ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Ya, ayat ini juga ada kaitannya dengan berita hari ini mengenai siapa orang yang bisa meneladani Kristus di atas muka bumi ini. Semuanya tergantung kepada kedaulatan Allah, belas kasihan Allah. Ada orang-orang yang mendapatkan belas kasihan dan ada orang-orang yang tidak mendapatkan belas kasihan untuk mengikuti jejak Tuhan kita ya. Yaitu kita ini sudah dipilih sejak dunia dijadikan, ini adalah mutlak kedaulatan Allah. Kita tidak bisa berdebat dengan Allah kenapa engkau memilih saya dan tidak memilih mereka. Ini mutlak adalah kekuasaan Allah yang tidak dapat diganggu-gugat. Untuk itu kita mengucap syukur bahwa kita adalah orang-orang yang mendapatkan karunia Allah, yang mendapatkan belas kasihan Allah untuk mendapatkan hayatnya, mendapatkan rohnya di dalam kita, dengan kekuatan hukum hayatnya di dalam kita, sehingga kita bisa mengikuti teladan Tuhan di bumi ini ya, untuk mengekspresikan diri Allah yang dinyatakan di dalam Tuhan kita sebagai teladan ketika Dia hidup di atas muka bumi ini. Yang menjadi perhatian saya hari ini adalah bagaimana Tuhan itu bisa menyangkal hayat jiwanya ketika Dia hidup di atas muka bumi ini, sekalipun hayat jiwanya itu murni ya, tidak tercemar oleh dosa.
tetapi dia tidak menggunakan hayat jiwanya ketika dia bekerja dan melayani Allah, melayani manusia di atas muka bumi ini. Dia mutlak bersandarkan hayat ilahi yang ada di dalam dia. Oh Tuhan Yesus, untuk menempuh kehidupan insaninya di atas muka bumi ini. Puji Tuhan, Tuhan kita yang sedemikian hari ini sudah menjadi roh itu di dalam kita. Sehingga ini membuat kita bisa mengikuti teladannya ketika kita hidup di dalam roh kita, mengikuti pimpinannya. Maka kita akan mengikuti jejaknya ketika kita hidup di muka bumi ini. Mengikuti jejaknya adalah perkara makan, saudari ya, makan minum dia. Ketika kita makan minum dia, kita akan disusun oleh dirinya. Di dalam kita menikmati firman Tuhan, di dalam kita persekutuan Tuhan dengan Tuhan adalah jalan kita makan minum Tuhan, sehingga seluruh diri kita ini disusun, dipenuhi, dijenuhi oleh firman hidup, yaitu dirinya sendiri, sehingga perilaku kita juga adalah susunan dari apa yang kita makan. Amin, puji Tuhan. Amin. Amin. Silakan. Masih bisa ada satu orang ya. Silakan. Masih ada satu orang saudara atau saudari. Jadi Saudara Agus sudah buka mic, apakah mau sharing Saudara Agus? Puji Tuhan ya saudari, Saudara Agus mau sharing. Saudara Agus tadi udah buka mic. Amin. Puji Tuhan ya saudari, pagi ini adalah saya jujur terjamah ya pertanyaan saudari Agustina ya. Saya terberkati. Ini menjamah saya ya, bahwa tidak semua orang itu dipilih oleh Tuhan. Tapi dalam kedaulatannya Tuhan itu memilih orang-orang tertentu. Sedangkan saya sendiri adalah mempunyai karakter sifat saya yang jelek ya, alamnya saya itu jelek ya. Di kayaknya saya nggak pantas deh. Lebih pantas orang-orang lain, bahkan maaf ya pembantu pantas deh. Tapi puji Tuhan ya, itu memilih orang yang sedemikian seperti itu. Alamiahnya sedemikian. Ini adalah belas kasihan Tuhan. Untuk itu ya saya harus berjelilah oleh diri Tuhan dan oleh Tuhan, supaya saya tidak hidup oleh diri saya sendiri. Ya, cukup dalam segala perkara besar kecil itu senantiasa berlatih bersama Tuhan dan oleh Tuhan, dan mempunyai pesona, yaitu pesona diri Tuhan. Semoga melalui berita ini ya tidak lagi menempuh hidup yang biasa-biasa ya, tapi mau berjelilah, mau hidup bagi Tuhan, ya bagi Tuhan. Amin. Baik, saudara-saudari. Terima kasih ya. Saya sudah diberikan pemahaman yang lebih, mungkin bisa membuka pemahaman saya. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Amin. 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 Baik, karena waktu kita tutup dengan doa ya. Amin. Oh Tuhan Yesus. Ya Tuhan, sungguh kami berterima kasih untuk karunia iman, yaitu diri-Mu ya Tuhan, di mana kami boleh memiliki diri-Mu dan Engkau berhuni di dalam kami. Oleh keberhunian-Mu ya Tuhan, kami boleh dapat dibawa untuk masuk meneladani hidup-Mu ya Tuhan, oleh hayat yang bekerja di dalam diri kami ya Tuhan. Tanpa hayat-Mu ya Tuhan, kami mustahil untuk hidup sebagaimana Engkau hidup ya Tuhan. Amin. Oh Tuhan, oleh karena itu bawalah hidup kami
sehingga kami boleh semakin kaya di dalam teladan akan Engkau ya Tuhan, mengekspresikan Engkau ya Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih sudah didikin. Terima kasih Terima kasih saudara Diki. Amin. Oh, Tuhan memberkati kita dari Amin. 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 Amin.